Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan mahasiswa mahasiswiku yang mengikuti mata kuliah analisis lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Alhamdulillah hari ini pada pertemuan yang ke-9 kita masih diperkenankan untuk mengikuti dan juga masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nantinya kita bersama diberikan kelancaran dan juga kepahaman untuk memahami materi hari ini, yaitu analisis pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebelumnya, mohon maaf pada pertemuan yang ke-8 kemarin, ya, Pak Abdul masih ada kegiatan dan juga telah kami isi pertemuan yang ke-8, dan sekarang pertemuan ke-9 ini kita isi dengan kegiatan perkuliahan secara offline. Nanti rekan-rekan mohon partisipasinya secara aktif, baik melalui diskusi yang ada di Google Classroom, ataupun juga nantinya bertanya secara langsung melalui private message ataupun juga grup WA yang sudah tersedia. Oke. Untuk menambahkan keberkahan pada perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan juga keyakinan masing-masing. Semoga kita diberikan kemanfaatan untuk ilmu yang akan kita pelajari. Berdoa dimulai. Oke, rekan-rekan, sub pokok bahasan yang akan kita kaji pada siang hari ini diantaranya adalah definisi dan batasan wilayah pesisir. Jadi Anda nanti akan tahu seperti apa batasan dan juga wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah pesisir dan juga tipologi apa saja yang terdapat di wilayah pesisir. Kemudian yang kedua adalah pentingnya kawasan pesisir. Yang ketiga adalah upaya untuk pengelolaan kawasan pesisir serta inisiatif pengelolaan kawasan pesisir yang terpadu. Karena bila mana kita tidak melakukan suatu upaya untuk aktivitas pengelolaan ini, maka dikhawatirkan wilayah pesisir ini tidak lagi sebagai wilayah yang mampu mengayomi masyarakat yang mana beliau adalah masyarakat kelompok pesisir. Oke, kita kembali lagi pada definisi dan juga istilah ya rekan-rekan di sini. Definisi dan pengertian wilayah pesisir menurut Dahuri et al. 1996, kawasan yang berupa peralihan antara ekosistem laut dan darat. Jadi secara definitif, secara normatif, kawasan pesisir disebut sebagai kawasan peralihan antara ekosistem laut dan darat. Adapun batasnya, ini kalau kita kaji, batas ke arah darat ini mencakup 3 hal, yaitu secara ekologis, kemudian secara administratif, dan juga secara perencanaan. Artinya apa? Secara ekologis, kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan. Ya, karena kajiannya ini adalah kajian ekologi, maka kita juga harus batasi batasan ke arah darat secara ekologis, itu artinya wilayah yang memang masih mempunyai pengaruh dengan beberapa kegiatan-kegiatan kelautan seperti pasang surut, intrusi air laut, abrasi, kemudian juga adanya beberapa hal yang lain seperti gelombang laut dan sebagainya. Maka kalau kita kaji secara ekologis adalah masih berhubungan dengan faktor-faktor yang berpengaruh di proses kelautan. Administratif diartikan sebagai batas terluar sebelah hulu dari desa, pantai, atau jarak definitif secara arbiter. Nah, ini secara prosedural dituliskan dengan jarak 2 km atau 20 km dari garis pantai. Nah, ini berarti kalau secara ini mungkin 2 km ini adalah batasan yang paling rendah ya, dan 20 km ini adalah batasan terjauh. Kemudian perencanaan artinya bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah. Ini sifatnya berarti adalah normatif, apa istilahnya, tentatif, menyesuaikan. Artinya apa? Pencemaran dan sedimentasi
itu adalah satu kawasan darat di mana dampak pencemaran dan sedimentasi yang ditimbulkan di sini memberikan dampak di kawasan pesisir. Jadi artinya kawasan pesisir ini perlu suatu aktivitas perencanaan. Ya, kalau perlu aktivitas perencanaan, maka ya kita harus mengupayakan sedetail mungkin perencanaan yang harus dilakukan. Sehingga nantinya wilayah pesisir ini akan dapat terhindari dari aktivitas pencemaran. Kemudian yang kedua, tidak menutup kemungkinan bahwasanya nanti di dalam satu kawasan pesisir itu adalah perencanaan untuk adanya reboisasi ataupun penanaman hutan mangrove. Artinya apa? Perencanaan di sini artinya dengan adanya batasan hutan mangrove, maka batas terluar sebelah hulu kawasan hutan mangrove itu disebut sebagai batas definitif suatu kawasan pesisir. Nah, rekan-rekan, batas ke arah laut ini dibagi juga menjadi beberapa hal yang diantaranya adalah secara ekologis, administratif, dan juga perencanaan. Tidak jauh beda dengan yang ada di slide sebelumnya ya. Akan tetapi batas ke arah laut itu artinya apa? Kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah di darat. Ya, aliran air sungai, aliran air tanah, runoff, dan sebagainya. Atau dampak kegiatan manusia di darat. Bahan pencemar, sedimen, atau kawasan laut yang merupakan paparan. Iya, berarti artinya apa? Batasan ke arah laut itu ya dari hal daratan, dari tipologi darat menuju ke tipologi laut, ini diartikan sebagai kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang ada di darat. Secara administratif, ini dituliskan di sini 4 mil atau 12 mil dari garis pantai ke arah laut. Ini yang disebut dengan batasan wilayah pesisir. Secara perencanaan bergantung pada permasalahan sama. Di sini tidak lain adalah konteks pencemaran dan sedimentasi, yaitu suatu kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh dampak pencemaran dan sedimentasi dari darat. Jadi masih ada upaya pencemaran yang disumbangkan dari wilayah daratan ke lautan. Hutan mangrove yaitu kawasan perairan laut yang masih mendapat pengaruh dari proses dan atribut ekologis mangrove seperti bahan organik berupa detritus yang berasal dari mangrove. Ya, ini SOP ya, standar operasional prosedur. Anda tidak perlu menghafalkan tapi hanya perlu mengecek. Jadi sebatas manakah definisi daripada kawasan pesisir itu yang nantinya ketika aplikasi yaitu adanya aktivitas pengelolaan dan juga pengembangan, kita perlu paparan dan juga SOP yang rigid ini, sehingga nantinya kita akan bisa menentukan kawasan pesisir itu adalah bagian ini hingga sekian, seperti itu ya kan. Selanjutnya, nah kalau kita lihat di sini definisi dan batas wilayah pesisir ya, ada daerah kontinental interior, ada daerah coastal zone, ada open ocean. Jadi kalau kita kaji memang ya karena pesisir itu adalah apa namanya perantara ya, artinya perbatasan dari wilayah daratan ke wilayah lautan, maka bisa dibagi menjadi 3. Kalau menurut para pakar, ini adalah daerah kontinental interior. Ya, kalau kita lihat di sini mungkin air tidak bisa mengarah ke sana kecuali dalam kondisi yang terlalu pasang dan juga gelombang yang terlalu tinggi. Ada daerah coastal zone, di sini ada South Sea. Ya. Kemudian di sini adalah open ocean. Nah, kalau sudah ngomong di sini adalah samudra terbuka. Maka dari itu rekan-rekan batasan wilayah pesisir ya kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah batasan wilayah pesisir. Yaitu daerah kontinental interior hingga ke atas atau wilayah daratan. Wilayah kedaulatan dan yuridiksi Indonesia ya, kalau kita lihat dari peta dan juga mind map wilayah kita, banyak sekali wilayah kita yang memang mempunyai daerah pesisir. Sehingga kalau kita kaji lebih dalam, rekan-rekan, ada beberapa warna ya, ada beberapa warna yang coba diberikan ya. Sehingga nantinya kita bisa memahami bahwa masing-masing warna ini mempunyai arti dan definisi yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di sini warna biru ini adalah heksi, laut dalam ya. Yang warna merah merona ini seperti zona ekonomi eksklusif, dan juga ada yang warna agak pink laut tutorial, dan yang agak abu-abu ini adalah laut Nusantara.
Nah, ya tidak lain adalah ketika memang kita memahami warna-warna demikian ini, kita juga pastinya akan dapat menentukan mana bagian yang termasuk dari kategori wilayah pesisir. Ya karena definisinya adalah perbatasan ya. Ya, maka sulit sekali kalau misalkan tidak diberikan satu tanda seperti itu. Pentingnya kawasan pesisir, kita sudah masuk ke pokok bahasan yang kedua ya, rekan-rekan di sini. Sumber daya pesisir atau SDP terdiri dari sumber daya hayati. Banyak kita ketahui ada jenis ikan, karang-karangan, mangrove, dan juga non-hayati, yaitu mineral dan juga jasa kelautan. Pusat keanekaragaman tropis dunia. Jadi wilayah pesisir ini merupakan pusat. Sekitar lebih dari 70 genus dari kelompok karang, 18% ke terumbu karang dunia yang ada di Indonesia. 30% hutan bakau dunia yang ada di Indonesia dan 90% hasil tangkapan ikan ini berasal dari perairan pesisir dalam 12 mil dari laut. Jadi kalau kita lihat di sini banyak sekali ya kekayaan yang dimiliki oleh kawasan pesisir, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasanya kawasan pesisir ini masyarakatnya sangat tercukupi ya, tapi memang agak susah istilahnya, agak susahnya apa? Akses untuk masyarakat pesisir ini kembali ke daratan. Tapi kalau kita lihat dari sini, SDP mempunyai sumber daya pesisir yang mempunyai keunggulan komparatif karena tersedia dalam jumlah yang besar. Jadi variatif sekali sumber daya pesisir yang ada di kawasan pesisir, beraneka ragam dan laut tropis yang berkah. Sebanyak 140 juta penduduk, yaitu sekitar 60% yang ada di wilayah Indonesia itu tinggal di wilayah pesisir yang terletak pada 50 km dari garis pantai. Jadi 60% wilayah kita ya, masyarakat kita ini penduduknya itu tinggal di wilayah pesisir. Makanya kita yang ada di wilayah perkotaan ini tidak usah sombong-sombong ya istilahnya. Menganaktirikan mereka atau beliau-beliaunya yang ada di sana. Justru dengan adanya beliau yang ada di wilayah pesisir ini, akses sumber daya perikanan yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita manfaatkan untuk yang ada di wilayah perkotaan ini bisa kita terpenuhi. Ya karena ada jasa beliau, ada kegiatan yang memang membantu, sehingga nantinya kita itu juga mampu istilahnya memanfaatkan hasil sumber daya pesisir. Nah, tidak lain bahwasanya kalau kita lihat ya banyak sekali di sini beberapa rumah makan, kemudian juga warung-warung yang menjual makanan-makanan seafood dan juga makanan-makanan hasil laut. Itu tidak lain siapa produsennya atau penangkapnya, ya beliau. Maka kalau saya lihat tidak ada beda antara mereka yang ada di kalangan pesisir dan juga kita yang ada di kalangan perkotaan, sama saja. 80% tergantung kepada pemanfaatan STP dan 80%-nya ini tergantung kemanfaatan pada STP. Jadi sebanyak 140 juta penduduk ya, 80%-nya ini bergantung semuanya pada pengolahan dan juga penangkapan hasil sumber daya perairan. Ya karena apa? Ya karena memang lebih dekat di situ mata pencaharian. Hal ini memberikan kontribusi ekonomi sebesar 24,5%. Wah, kalau kita tahu bahwasanya ada impor ya, ada impor beberapa hasil komoditas perikanan, itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya beliau atau mereka yang ada di kawasan pesisir ini juga menyumbangkan pendapatan devisa negara. 42 kota dan 290 kabupaten berada di pesisir sebagai tempat pusat pertumbuhan ekonomi. Kita harusnya berbangga karena kita adalah wilayah yang juga terkenal sebagai negara agraris tapi juga sebagai negara maritim. Oke, potensi sumber daya pesisir, rekan-rekan, kalau kita lihat di sini ya ada skematiknya. Kalau kita lihat bahwasanya dari hasil kegiatan penangkapan yang bisa kita lihat di sini ya, sumber daya ikan ini ya tidak lain adalah potensi sumber daya kelautan. Kemudian juga di sini migas, minyak. Ada juga mineral, minerba. Ada juga karang-karangan. Banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari hasil potensi sumber daya kelautan, juga wisata bahari yang mana beberapa tahun ini pemerintah sering memberikan informasi dan juga mengupayakan bahwasanya kepada daerah atau kepala daerah masing-masing untuk mengembangkan kegiatan yang disebut dengan pariwisata.
karena upayanya untuk mendatangkan para penikmat wisatawan ini, kegiatan yang berbau wisata bahari ini perlu kita tingkatkan. Nah, ini karena pemerintah pada saat itu juga melihat potensi daripada pantai, melihat potensi daripada keanekaragaman hewan yang ada di laut, melihat potensi daripada banyaknya hal ataupun istilahnya nilai estetik yang bisa dijual dari keindahan wisata bahari yang dimiliki oleh Indonesia. Di antaranya sumber daya hayati. Kalau kita lihat di sini rekan-rekan, ada ikan, ada mangrove, ada laut, ada terumbu karang. Ya, di sini paling tidak nantinya kita tidak mempelajari secara spesifik ya sumber daya hayatinya, tapi sudah ada sendiri mata kuliah yang memang mengkaji beberapa hal yang sudah disajikan di sini. Kemudian ada sumber daya non hayati. Kalau kita lihat di sini ada polymetallic nodules, biofarmasi, teknologi pasir laut, deep sea water. Ada jasa lingkungan seperti pariwisata, industri maritim, otek, pasut, gelombang, dan sebagainya. Yang tidak lain adalah diupayakan masyarakat pesisir ini adalah penggeraknya. Masyarakat pesisir adalah orang yang mampu menggerakkan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penggalian potensi sumber daya pesisir. Nah, tentunya beliau yang ada di sana ini ya tidak serta-merta dilepas. Makanya harus ada kalangan-kalangan petugas dan juga pegawai dinas yang berkaitan sehingga nantinya mampu mengedukasi dan juga mengajak beliaunya sehingga beliau mempunyai kemampuan dan juga skill yang mana nantinya bisa dikolaborasikan. Bukan bermaksud untuk membuat masyarakat pesisir itu istilahnya menjadi bawahan atau menjadi orang yang disuruh, tapi berupaya untuk menggagas dan juga melaksanakan kegiatan manajerial kaitannya dengan aktivitas potensi sumber daya pesisir. Tapi orang-orang yang memang berusaha untuk mengarahkan, ya ini memang harus orang-orang yang utun dan juga orang-orang yang kompeten di bidang ataupun di ahlinya. Jangan sampai akhirnya nanti memberikan efek negatif kepada beliau atau masyarakat pesisir sehingga yang tinggal di situ yaitu masyarakat pesisir tidak mengerti akan potensi sumber daya pesisir yang dimiliki. Nah, kalau kita lihat di sini potensi kelautannya ya, itu kalau tadi dilihat dari potensi pesisirnya. Banyak sekali aktivitas perikanan tangkap, banyak sekali aktivitas perikanan budidaya. Ya, mungkin pada beberapa sisi atau tepi laut itu juga digunakan sebagai kegiatan budidaya ikan kerapu dan juga budidaya ikan-ikan laut yang memang layak untuk dijual ya seperti itu. Yang tidak lain adalah mungkin masih sebatas pada konteks pembesaran ya. Jadi istilahnya dikeramba kemudian juga dibesarkan, diambil dari tempat dari tempat yang lain atau bagian yang lain, kemudian dibudidaya ya ada ya ditempatkan di wilayah laut itu tadi. Tapi dengan aktivitas perlakuan dan juga pemberian pakan yang terkendali seperti itu. Ada juga yang dimanfaatkan sebagai kegiatan jaringan kabel ya di sini ya. Karena apa? Ya karena kita lihat akses informasi dan juga teknologi ini sekarang sangat kencang. Makanya tidak lain adalah juga sebagai media tempat jaringan kabel ini untuk menghubungkan informasi yang satu dengan informasi yang lain. Ternyata juga ditanam di bawah atau dasar laut ya. Dan juga aktivitas pertambangan dan juga transportasi laut. Yang tidak kalah pentingnya adalah diharapkan nantinya juga sebagai tempat konservasi. Nah, ngomong-ngomong terkait konservasi, harapannya adalah potensi kelautan ini dikembangkan ke arah sana. Jadi tidak lagi hanya sebatas mengeksplorasi atau bahkan mengeksploitasi manfaatnya, tapi juga diharapkan ada sebagian besar ya, kalau saya bilang sebagian besar untuk wilayah kegiatan konservasi. Karena kalau hanya sebatas dimanfaatkan saja potensinya, tapi juga tidak dilihat potensi untuk dikonservasikan atau dilindungi dan juga diamankan dari kerusakan dan juga kepunahan ya, kita juga yang salah. Nah, pengelolaan kawasan pesisir, rekan-rekan, ini didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan. Namanya pengelolaan pasti ada perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor yang dilakukan oleh siapa? Ini tadi. Siapa stakeholdernya? Pemerintah. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, dan antar ekosistem daerah dan
antar ekosistem darat dan laut. Tidak hanya itu saja, juga antar ilmu pengetahuan. Artinya kita sebagai kalangan akademisi, dosen, mahasiswa, dan juga praktisi serta orang-orang penggiat lingkungan ini juga harus ada. Dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai dilupakan stakeholder yang berupa masyarakat. Karena masyarakat ini ya sekaligus objek dan juga subjek dari pelaku kegiatan pengelolaan kawasan pesisir. Tidak hanya masyarakat saja kita, ya walaupun hanya profesinya sebagai akademisi, kita tidak lain juga memerankan fungsi masyarakat. Jadi semuanya ini memainkan dua peran, ya, baik sebagai profesinya di kantornya atau di bidang pekerjaannya, tapi juga sebagai masyarakat. Ya artinya apa? Pengelolaan ini harus dilakukan secara komprehensif, harus dilakukan secara terpadu. Kalau tidak ada yang mengarahkan dan juga tidak ada yang bisa diarahkan, maka mustahil pengelolaan kawasan pesisir ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tujuan pengelolaan kawasan pesisir ya, kalau menurut pasal 4 UU nomor 27 tahun 2007 ini banyak sekali ya. Di antaranya ada 4, melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, dan memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir. Jadi tidak hanya dimanfaatkan, tapi juga diperkaya. Ya artinya apa? Yang memang masih bisa untuk dilakukan kegiatan budidaya, ya dilakukan kegiatan pengembangan, ya dikembangkan dan dikembalikan lagi nantinya kepada wilayah pesisir dan juga wilayah laut seperti itu. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan. Jadi harapannya masyarakat ini juga diperkuat, tapi juga harus ada sokongan dan juga dukungan dari lembaga masyarakat. Jadi akan ada suatu proses yang disebut dengan keadilan dan juga keseimbangan. Ya upayanya mungkin seringkali terjadi crash ataupun sering terjadi permasalahan, ya mungkin dari aktivitas yang dilakukan itu tidak bisa dicari titik keseimbangan. Yang ketiga, menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi ini harus seimbang ya, antara otonomi daerah dan juga kebijakan yang ada di pusat. Ya tidak lain adalah untuk upaya keseimbangan juga. Yang keempat, meningkatkan nilai sosial, nilai ekonomi dan budaya masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi ya gimana ya? Banyak sekali hal-hal yang harus kita tuju. Upayanya adalah terkait pengelolaan kawasan pesisir. Tidak lain, tidak hanya sebatas pada pengelolaan secara ekologis dan juga fisiologis lingkungan itu tadi, tapi juga masyarakat, stakeholder, dan juga siapapun elemen yang berkepentingan di sana, ini harus disatukan dan harus dicari kesimpulannya sehingga nantinya sifatnya itu adalah dinamis dan juga seimbang. Ya, karena mungkin upaya pengelolaan itu tidak serta-merta banyak orang yang setuju dan juga pasti banyak juga orang yang tidak setuju dan juga ada yang istilahnya mendukung ataupun tidak mendukung. Ya, istilahnya gembosi. Nah, kita tidak diharapkan, kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Ya, kalau ngomong wilayah pengelolaan ya berarti semuanya harus bergabung di dalam. Nah, kita lihat di sini rekan-rekan, inisiatif pengelolaan kawasan pesisir yang terpadu. Nah, kalau kita lihat di sini ada konsep keterpaduan ya. Ya, namanya konsep keterpaduan maka kita upayakan itu ya semuanya ini terpadu, semuanya ini terintegrasi. Tidak apa yang bisa diupayakan secara terpadu? Keterpaduan antar level pemerintah. Jadi antara pemerintah dengan pusat, antara pemerintah pusat dengan daerah ini harus terpadu informasinya, kemudian kebijakannya, mandatnya, sifatnya, baik itu secara materi dan juga non materi. Keterpaduan antar wilayah, berarti antar pemerintah daerah. Misalkan di situ adalah terdapat wilayah pesisir yang merupakan batasan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Keterpaduan antar lembaga. Siapa yang nantinya menggerakkan, instansi mana yang memang nantinya akan bergelut di dalamnya. Keterpaduan antara ekosistem darat dan juga laut. Dari sisi ekologisnya, kita harus lihat wilayah pesisir ini berbatasan dengan tipe ekologi yang mana, baik itu secara daratan ataupun lautan. Keterpaduan antara pemerintah, dunia, usaha, dan masyarakat. Ini kalau kita ngomong secara komponen subjektifnya. Dan keterpaduan antara sains dan manajemen. Bahwasanya ilmu dan juga aplikasinya itu juga harus terpadu. Ya karena apa? Karena ngomongnya konsep keterpaduan. Berarti dari hierarki yang memang itu secara abstrak. Kalau sains manajemen kan mungkin bukan abstrak ya, istilahnya banyak tinjauan yang harus kita pahami.
Tapi aplikasinya terhadap sains itu tadi juga harus dilakukan secara optimal. Makanya haruslah ada konsep keterpaduan. Yang saya bilang tadi itu hierarkinya bukan hierarki, artinya apa? Ada holistik, ada istilahnya kolaborasi yang sangat bagus baik di antara pemerintah, kemudian kita, masyarakat, dan juga beberapa orang ataupun stakeholder yang mampu dan juga ahli di bidangnya. Tujuan pengelolaan pesisir terpadu rekan-rekan mengurangi laju kerusakan sumber daya pesisir, sudah pasti. Mengurangi konflik pemanfaatan, karena mungkin banyak sekali orang-orang yang dengan daya yang besar sehingga akhirnya mengesampingkan orang-orang yang lain yang mungkin dikiranya kurang punya power. Menjaga proses ekologis, sistem pendukung makhluk hidup dan keanekaragaman biologis di pesisir. Berarti yang dilihat dari kacamata objektivitas sumber daya perairan. Mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Ini kalau kita ngomong upaya pengembangannya. Nah, rekan-rekan, kalau kita lihat di sini ya, kerangka perencanaan pengelolaan pesisir terpadu ini ibarat piramida dari piramida yang lancip ya di sini. Jadi yang paling apa ya, yang paling dasar harus kita lakukan adalah rencana strategis. Ya, kembali lagi kepada konsep manajemen. Bahwasanya perencanaan ini sangat penting. Kalau belum direncanakan, maka nanti kepada titik puncaknya atau titik titik atasnya, peaknya, ini rencana aksinya pasti akan tidak seimbang dan juga pasti tidak akan nyambung seperti itu. Makanya rencana strategis pengelolaan pesisir terpadu ini perlu digagas oleh masing-masing daerah sehingga nantinya kita kembali dan juga mengacu pada visi misi daerah tersebut. Kembalinya kemana visi misi daerah itu kalau kaitannya dengan aktivitas pengelolaan pesisir terpadu ya. Ya pasti kalau kita lihat di sini mungkin beberapa daerah yang menjadi beberapa daerah yang memiliki daerah kawasan pesisir. Tapi tidak menutup kemungkinan daerah-daerah yang tidak dilalui ataupun tidak memiliki kawasan pesisir ini juga ikut nimbrung di dalam. Karena tadi ada konsep keterpaduan ya, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah atau pemerintah daerah dengan pemerintah daerah yang lain. Ada rencana zonasi yaitu alokasi ruang dan pengendalian pemanfaatan. Harus terbagi juga rencana zonasinya. Ini seperti apa? Rencana pengendalian, alokasi pengendalian dan juga alokasi pemanfaatan. Makanya kalau kita ngomong masalah pengelolaan kawasan pesisir ini wah sekali ya rekan-rekan. Ilmunya itu sangat umum. Makanya kalau ilmunya sangat umum, banyak sekali kepentingan-kepentingan umum yang harusnya bisa terfasilitasi. Dan jangan sampai di situ menjadikan penghambat. Sehingga akhirnya tadi muncul konflik istilahnya konflik of interest. Jadi istilahnya golongan masyarakat yang lain tidak setuju, tapi golongan masyarakat yang lain setuju. Ada upaya untuk rencana pengelolaan. Tapi lebih mengerucut lagi, panduan daerah prioritas pemanfaatan sumber daya. Jadi di manakah memang daerah yang akan dikelola. Jadi ada wilayah zonasi untuk aktivitas pengalihan dan pemanfaatan, ada daerah untuk pemanfaatan secara prioritas, dan ada untuk lokasi implementasi dari kegiatan yang ingin dilakukan. Jadi terbagi menjadi beberapa kerangka perencanaan sehingga nantinya aktivitas pengelolaan kawasan pesisir ini benar-benar sesuai dengan target yang diharapkan. Hierarki rencana pengelolaan pesisir terpadu, hierarki rencana-rencana PPT ini kalau kita lihat di sini ya banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan ya rekan-rekan ya. Kalau kita lihat di sini ini adalah poin pentingnya daripada kegiatan yang harus direncanakan. Di sini adalah tertuang di sini siapa penanggung jawabnya dari Bapeda Provinsi, Bapeda Provinsi Kabupaten Kota hingga akhirnya kepada Dinas Kelautan Provinsi atau provinsi atau yang ada di kabupaten dan kota. Jadi wilayah masing-masing kegiatan ini ditanggung jawab PIC-nya atau istilahnya penanggung jawabnya itu beda-beda. Ya karena apa? Karena mempunyai target masing-masing dan juga sasaran masing-masing. Sehingga saya rasa kalau memang stakeholder yang ada di sini, penanggung jawab yang ada di sini, baik instansi ataupun lembaga, ini bisa komprehensif dan juga nantinya bisa berkolaborasi dengan aktif. Rencana pengelolaan pesisir terpadu itu bisa dilakukan secara optimal. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa saya di sini ada peran serta masyarakat di dalamnya. Ya karena kalau tidak bersama dengan masyarakat, ya beliau-beliau yang ada di sini juga tidak mampu mengelola secara aktif. Ya karena
masyarakatlah yang bersinggungan secara langsung. Nah, kalau kita lihat di sini rencana strategis, berperan dalam menentukan visi dan misi serta tujuan pengelolaan sumber daya pesisir, serta penerapan strategis untuk mencapai tujuan. Bentuknya berupa rumusan masalah, rumusan kebijakan daerah mengenai pemanfaatan wilayah pesisir. Ada rencana zonasi, ini urutannya ya. Berperan dalam menetapkan arahan, struktur, dan pola ruang penggunaan sumber daya pesisir dari tiap zona pada kawasan perencanaan yang menentukan zona merupakan ruang di mana kebijakan diimplementasikan. Lebih kerucut lagi, rencana pengelolaan berperan untuk menyusun kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab untuk koordinasi pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga. Dan rencana aksi berperan dalam menyusun tata waktu dan anggaran untuk 1 hingga 3 tahun. Jadi hanya untuk mengelola kawasan pesisir ini stepnya banyak sekali. Dan juga tujuannya sudah jelas sekali. Fungsinya sangat jelas. Jadi tidak langsung kepada proses yang disebut dengan rencana aksi. Mungkin di sana perlu kegiatan yang disebut dengan mediasi antara pemerintah, antara stakeholder dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitaran wilayah pesisir. Ya karena kita ngomong masalah kebijakan ya. Mungkin upaya pemerintah adalah baik karena pemerintah melihat dari upaya konservasinya, upaya ekologisnya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat pesisir juga mungkin ada yang kurang paham, ada yang juga mungkin belum mengerti dengan apa yang dimaksud dan juga diharapkan dengan pemerintah. Ya karenanya kita harus apa ya istilahnya berkolaborasi secara aktif dan juga bersifat secara partisipatif. Nah, kalau kita lihat di sini dari serangkaian kegiatannya rekan-rekan, ada kelompok persiapan, baru diinisiasi, baru dikembangkan. Setelahnya sertifikasi, yang kelima pelaksanaan, dan yang keenam adalah pelembagaan. Nah, ini semuanya masing-masing mempunyai detail kegiatan yang berbeda untuk upaya rencana pengelolaan. Nah, langkah-langkahnya, kalau kita ngomong masalah langkah berarti lebih rigid lagi dan juga lebih detail lagi. Nah, siapapun orangnya, ya istilahnya siapapun yang terlibat di sana, yang terlibat di dalamnya, mereka harus mengikuti alur dan juga rule model dari kegiatan aktivitas perencanaan pengelolaan kawasan pesisir. Karena ini adalah satu kegiatan yang hierarki, yang bertahap, yang tersistematis, maka bila mana kegiatan tersebut ini ada yang belum terselesaikan, maka belum bisa melakukan kegiatan ke tahap selanjutnya. Sehingga nanti kalau misalkan kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, harapannya kita mampu merencanakan dan juga tidak hanya sekedar merencanakan, mampu memanfaatkan dan juga mampu mengelola kawasan pesisir secara terpadu. Dan pada akhirnya feedbacknya adalah kita akan mampu mengeksplorasi dengan bijak, tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan, sehingga aktivitas pemenuhan sumber daya pesisir baik yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di pesisir dan juga masyarakat yang ada di wilayah perkotaan itu bisa benar-benar terpenuhi. Dan yang terpenting adalah masih didapatkan aktivitas kegiatan konservasi di samping kegiatan eksplorasi dan juga pengelolaan kawasan pesisir. Yaitu tadi syaratnya harus dilakukan secara integratif dan juga keterpaduan, baik secara keterpaduan sistem dan juga keterpaduan secara apa namanya konsep ya, konsep pengelolaan. Oke, rekan-rekan, mungkin itu ya materi yang bisa Pak Agus sampaikan. Harapannya adalah Anda memahami ya eh, analisis pengembangan potensi wilayah pesisir ini. Jadi sudah disampaikan bahwasanya tidak lain bahwasanya kita eh, apa upayanya adalah melakukan kegiatan konservasi hingga nantinya kegiatan yang ada di aktivitas pengelolaan ini tidak sampai merusak kegiatan ataupun daerah-daerah ekosistem yang dianggap penting untuk dilakukan suatu kegiatan konservasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah dan juga informasi yang mungkin dirasa tidak optimal. Selebihnya nanti kita bisa diskusi di grup ataupun di GCR mata kuliah analisis lingkungan pesisir dan juga mula-mula kecil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.